Santapan Harian Sabtu 29 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-6, ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus, kami berserah dan siap mendengarkan kebenarannya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Yeremia 6 ayat 1-21. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah Putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera,
damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab ini beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapa-bapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Sahabat santapan harian, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nasihat itu seringkali digunakan bila mana kita mengalami sesuatu yang pada awalnya terasa kurang menyenangkan, tapi kemudian memberi kita satu pandangan kehidupan yang mencerahkan. Yeremia berjuang semaksimal mungkin memperingatkan bangsanya atas bahaya yang akan mereka hadapi. Yeremia melihat bahwa bahaya itu semakin dekat di depan mata. Dengan susah payah, Nabi Yeremia menyuarakan firman Tuhan akan penghakiman yang ada di depan mereka, yakni sebuah ajaran dari Allah untuk mendidik mereka. Berita penghiburan dan penguatan sudah diberikan beberapa kali, tetapi ditanggapi dengan sinis, bahkan serta-merta ditolak. Maka dari itu Allah memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman atas umatnya. Hukuman dijatuhkan sebagai satu pelajaran untuk mengingatkan mereka akan Allah. Hal itu dilakukan supaya mereka memandang serius ibadah yang bermakna di hadapan Allah. Selain itu, hukuman merupakan cara untuk menyaring mereka yang taat kepada Allah. Dengan demikian, penderitaan dan malapetaka bisa menjadi pelantang suara Allah untuk memanggil umat miliknya kembali kepadanya. Nubuatan Nabi Yeremia mengajak umat untuk menghargai dan menerima didikan dari Tuhan. Secara tersirat, seperti orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya, makna teologis dari penghukuman dan pendisiplinan yang dialami oleh orang-orang percaya juga tidak terlepas dari gambaran relasi orang tua dengan anak-anak. Ada makna yang menekankan tentang relasi Allah sebagai Bapa dengan umat sebagai anak-anaknya. Didikan yang diberikan Allah bertujuan untuk menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih melaluinya. Ada kasih dalam setiap pendisiplinan dari Allah.
ada anugerah yang senantiasa disiapkan dalam setiap perjalanan kehidupan. Semua itu dapat kita yakini karena Allah Alkitab adalah Allah yang kekal, yang hadir dalam setiap detik kehidupan umat-Nya. Mari kita berdoa. Saat semua yang kami terima bukan seperti yang kami pinta, kami pandang sebagai saat menyangkal diri bagi-Mu ya Tuhan. Bila Engkau mengizinkan kami mengambil bagian di dalam penderitaan-Mu Tuhan, menandakan Engkau merancang agar kami mampu melihat ada berkat di balik persoalan yang kami gumuli. Di dalam nama-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.